Alasan Paulo Dybala tiru selebrasi Platini. Paulo Dybala sukses melewati Michel Platini dalam daftar top skor sepanjang masa Juventus. Ia merayakan kesuksesan tersebut dengan meniru selebrasi sang legenda. Dybala mencetak 2 gol Juventus, menang 4-2 atas Zenit Saint Petersburg pada lanjut Liga Champions 2021-2022 di Allianz Stadium pada Rabu dini hari. Hasil ini memastikan langkah Bianconeri ke fase gugur. Tambahan 2 gol tersebut juga menggenapi jumlah gol Dybala di Juventus menjadi 106 buah. Ia unggul 2 gol dari Platini serta John Carles. Seusai mencetak gol pertama, pada menit ke-11, Dybala melakukan gestur yang menarik perhatian. Ia berbaring di lapangan sambil kepalanya ditopang oleh tangan kiri. Pemandangan ini mengingatkan publik dengan gestur serupa yang pernah dilakukan Platini. Dybala pun tak menampik memang menirunya. Platini adalah idola bagi saya untuk sepak bola, saya harap dia melihatnya, kata Dybala. Menariknya, Dybala memang sudah mempersiapkan selebrasi ini secara khusus. Ia bahkan ingin melakukan lebih cepat, yaitu pada Derby de Italia 2 pekan lalu. Ketika itu Dybala memang berhasil mencetak 1 gol sekaligus menyamai torehan gol Platini. Namun ia merasa momennya tidak tepat karena Juventus belum menang. Saya ingin melakukan perannya seperti ini ketika menyamai peruntungan golnya melawan Inter, namun itu tidak terjadi di pertandingan tersebut, tambahnya. Dybala memang meniru salah satu selebrasi paling ikonik dari Platini, namun sebenarnya gestur itu dilakukan sebagai bentuk protes. Platini melakukan selebrasi tersebut saat Juventus berhadapan dengan Argentinos Juniors pada Piala Intercontinental 1985. Si nyonya tua berstatus juara Eropa, sedangkan sang lawan merupakan pemenang Copa Libertadores. Laga kedua tim berakhir imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu usai. Juventus akhirnya keluar sebagai juara usai memenangi adu penalti dengan skor 4-2. Platini mencetak gol pertama Juventus di waktu normal, namun ia tidak melakukan selebrasi seperti Dybala. Selebrasi ikonik tersebut dilakukan Platini saat gol kedua dianulir wasit. Ia berbaring di lapangan setelah sempat merayakan bersama pemain Juventus yang lain. Namun Platini tak berbaring lama, ia kemudian bangkit dan bertepuk tangan kepada wasit. Juventus sukses cukur Zenit, Massimiliano Allegri masih ada yang harus dibenahi. Juventus tak pernah menang dalam 3 laga terakhir Serie A, namun Juve tampil terengginas di Liga Champions dan berhasil melumat Zenit dengan skor 4-2 pada laga keempat grup H pada Rabu dini hari. Kemenangan ini membuat publik sedikit bisa melupakan rentetan hasil buruk yang didapatkan Juventus di ajang Serie A, yakni 2 kekalahan dan sekali imbang dari 3 laga terakhir. Akan tetapi performa Juventus di mata sang pelatih, Massimiliano Allegri masih meninggalkan banyak celah untuk diperbaiki. Allegri menyoroti gol Zenit yang tercipta pada menit-menit akhir. Pelatih asal Italia tersebut beranggapan gol pada periode akhir pertandingan seringkali membuat Juve gagal membawa pulang 3 poin. Kami bermain dengan baik secara teknik, dengan intensitas yang hebat dan kami kebobolan gol pada 5 menit terakhir dan kami harus membenahinya, ujarnya. Itulah saat kami kebobolan gol saat melawan Sassuolo di Udinese, kami ingin mencetak gol kelima, tapi kami membuat hasil akhirnya dalam bahaya, mengambil risiko kebobolan lewat serangan balik. Kami harus menutup pertandingan dengan bola di kaki kami, lanjutnya. Tambahan 3 poin membuat posisi Juve semakin kukuh di puncak grup H dengan koleksi 12 poin. Hasil dari 4 kemenangan, torehan itu Juve dipastikan lolos ke 16 besar Liga Champions. Sayangnya, Juve tidak merayakan keberhasilan itu lebih lama. Pasalnya pada akhir pekan nanti mereka ditunggu Fiorentina dalam laga lanjut Serie A. Duel itu tidak kalah pentingnya buat Juve. Kami telah mencapai target pertama di musim ini. Kami memiliki pertandingan yang penting pada hari Sabtu, tapi tidak lebih penting dari ini, kata Allegri. Saya memberikan ucapan selamat kepada anak-anak malam ini, tapi kami harus berbenah, terutama pada 5 menit akhir pertandingan, pungkasnya. Baru gabung Juventus, wonderkid 19 tahun ini berencana gantung sepatu. Kabar duka membuat pemain muda yang baru bergabung dengan Juventus, Mohamed Ihattaren, terpukul sangat keras. Ia dikabarkan berencana mengakhiri karirnya di dunia sepak bola lebih cepat. Ihattaren adalah jebolan akademi PSV Eindhoven yang digadang-gadang punya potensi untuk menjadi pemain besar di masa mendatang. Ia menjalani laga tersebut di dunia sepak bola profesional pada usia 16 tahun. Ia menutup perjalanannya bersama PSV dengan catatan 74 penampilan. Tak heran kalau publik berharap banyak darinya.
Juventus menjadi tim yang berhasil memenangkan perburuan tanda tangannya pada musim panas lalu. Juventus menebusnya dari Boron dengan harga yang relatif cukup murah. Setelah kontrak 4 tahun ditandatangani, klub berjulukan Bianconeri tersebut mengirim Ilhatern ke Sampdoria guna mendapatkan kesempatan bermain. Ilhatern baru bergabung dengan Sampdoria selama 2 bulan belum menampakkan batang hidungnya dalam pertandingan. Tanpa ada yang tahu, pemain berusia 19 tahun tersebut sedang bertarung dengan depresi. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Ilhatern mengalami depresi setelah sang ayah pulang ke pangkuan Tuhan pada tahun 2019 lalu. Ia tampak akan menyerah dan berniat menutup karirnya sepak bola yang masih seumur jagung. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa sang pemain baru-baru ini pulang ke Belanda, walaupun belum diketahui apakah Juventus atau Sampdoria telah memberinya izin untuk kembali ke kampung halaman. Kedua tim juga belum menentukan posisi dalam kasus ini, namun kembali seperti yang ada di laporan Calcio Mercato, Juventus dan Sampdoria diyakini akan membuat pernyataan soal masa depan Ilhatern dalam waktu dekat. Ironis memang, apalagi Ilhatern pindah ke Sampdoria dengan rasa percaya diri yang besar, ia berambisi dengan menunjukkan kepada dunia siapa dia yang sebenarnya. Saya harap tidak butuh waktu lama buat saya menunjukkan kepada fans apa yang bisa saya lakukan, ujarnya. Saya ingin memenangkan banyak laga dan tampil dengan baik, menunjukkan kepada semua orang siapa Muhammad yang sebenarnya, yang sangat senang berada di sini. Saya tahu Sampdoria. Saya pemain yang mengandalkan teknik dengan tembakan dan kecepatan yang bagus. Saya punya visi, saya melihat sesuatu dengan cepat. Target saya bakal melakukan segalanya untuk fans dan seragam ini, pungkasnya.